Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selatan yang dilaksanakan di Kecamatan Moramo Utara. Kemudian salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Sepanjang hayat beliau selalu berjuang untuk kemaslahatan umat manusia serta meninggalkan dua pusaka kepada kita semua sebagai pedoman untuk kehidupan dunia dan akhirat, yaitu Al-Quran dan hadis. Selanjutnya tak lupa kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya serta penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi seluruh tim dan kerjasama seluruh pihak yang terkait sehingga acara ini dapat terlaksana dengan baik. Tanding STQ di Moramo Utara. Pesertanya dari kecamatan. Ingat selalu dua perkara, Quran hadis jadi pedoman. Anak kecil memotong kayu, kayu dipotong dengan gergaji. Seindah apapun suara lagu, lebih indah suara mengaji. Hadirin yang sama berbahagia, keberadaan LPTQ telah memberikan kontribusi yang sangat besar dalam pembinaan umat. Hal ini tidak terlepas dari perannya sebagai wadah konsolidasi program-program pengembangan tilawatil Quran, terutama dalam meningkatkan semangat untuk membaca, mempelajari, dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran dan hadis, serta menjadi motor penggerak di dalam menyiarkan agama Islam dalam membina mental spiritual umat. Oleh sebab itu, sudah menjadi tugas besar bagi LPTQ untuk melakukan berbagai perencanaan program kerja secara berkesinambungan, terlebih di tengah tantangan pembangunan tilawatul Quran yang kian hari semakin kompleks, mengharuskan seluruh pengurus LPTQ tidak hanya sekadar memperkuat dan melestarikan apa yang telah ada, akan tetapi lebih dari itu, harus mampu melahirkan gagasan dan langkah baru guna menetapkan langkah LPTQ ke depan di dalam mewujudkan peningkatan pemahaman masyarakat khususnya dalam hal mental spiritual. Hadirin yang saya banggakan, kegiatan STQH ini merupakan salah satu usaha dalam membumikan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari. Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Kabupaten Konawe Selatan menyambut baik sekaligus menggembirakan bahwa kegiatan tilawatil Quran menjadi kegiatan yang dilaksanakan hampir di seluruh masjid di Kabupaten Konawe Selatan. Kegiatan ini perlu kita lestarikan dan dipertahankan keberadaannya di masa yang akan datang, sehingga akan tumbuh kader-kader baru yang memiliki talenta mumpuni untuk mengikuti perlombaan hingga tingkat nasional dan internasional. Kepada panitia pelaksana tenis, kami mengucapkan terima kasih atas pelaksanaan STQH se-Kabupaten Konawe Selatan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat berjalan sukses sesuai dengan harapan kita. Kepada seluruh peserta lomba, para pendamping dan perwakilan kecamatan sebagai kafilah, sekaligus koordinator kontingen dari masing-masing kecamatan, kami ucapkan terima kasih atas kerjasama, kekompakan sehingga dapat menyelenggarakan gelar STQH ini. Pergi ke pasar membeli manggis, manggis dikupas manis rasanya. Mari kita mengamalkan hadis agar hidup terasa bahagia. Pergi ke Laonti lewat Moramo Utara, naik kapal kemudi sendiri.
Kori-koria silakan berlomba, raih prestasi yang paling tinggi. Akhirnya, kami dari Lembaga Pengembangan Tilawatul Quran LPTQ memohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam penyelenggaraannya. Kritik dan saran senantiasa kami nantikan agar gelaran STQ yang akan datang lebih baik di tahun-tahun berikutnya. Selanjutnya, kami memohon kesediaan Bapak Bupati Konawe Selatan untuk membuka acara STQH tingkat Kabupaten Konawe Selatan. Demikian sambutan singkat ini. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf jika ada kekilapan. Semoga apa yang kita lakukan ini menjadi amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan DPR dan anggota DPRD Kabupaten Konawe Selatan. Yang saya hormati Wakil Bupati Konawe Selatan. Yang saya hormati anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Konawe Selatan, Ibu Sekretaris Daerah beserta jajaran pemerintah daerah Konawe Selatan. Yang saya hormati para pejabat struktural lingkup pemerintah Konawe Selatan, pimpinan instansi vertikal tingkat Kabupaten Konawe Selatan, pimpinan ormas keagamaan. Terima kasih dari Majelis Ulama Indonesia, Sutra Klasis Korsel yang hadir bersama-sama kita. Pimpinan Basnas Kabupaten Konawe Selatan, yang saya hormati Ketua FKUB Kabupaten Konawe Selatan, saya hormati Ketua KONI Kabupaten Konawe Selatan, Ketua Lembaga Adat Kabupaten Konawe Selatan, para camat, kepala desa, dewan juri, dan para ofisial serta penggembira. Mana suaranya? STQH ke-17 ini. Dewan Hakim dan panitia dan panitia, tokoh masyarakat, tokoh agama, hadirin undangan yang sama berbahagia. Syukur alhamdulillah atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, dapat hadir dalam pembukaan seleksi tilawatil Quran STQH ke-17 dan Laski tingkat Kabupaten Konawe Selatan tahun 2023 di Kecamatan Muara Utara. Salawat serta salam marilah senantiasa kita sampaikan kehadiran Sang Pembawa Risalah kebenaran Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita akan selalu mendapatkan syafaatnya dunia dan akhirat. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini saya ucapkan selamat datang kepada Kapila untuk menjadi yang terbaik tingkat Kabupaten Konawe Selatan, dan selanjutnya akan mewakili Kabupaten Konawe Selatan ke tingkat yang lebih tinggi. Perkembangan kehidupan beragama selama ini di Konawe Selatan ini menjadi perekat yang menggembirakan, terutama pada tingkat pelaksanaan ritual keagamaan, dan didukung oleh meningkatnya penyediaan sarana dan fasilitas keagamaan yang ditujukan dalam kegiatan keagamaan yang tumbuh subur. Salah satu program pembangunan bidang agama adalah peningkatan pemahaman dan pengembangan nilai keagamaan di masyarakat, dan diantaranya adalah melalui kegiatan musabaqah tilawatil Quran. Kegiatan ini merupakan perkembangan syiar Islam dan ikhtiar untuk mengagungkan kalam ilahi, untuk menumbuhkan kesuciannya, memperkuat keimanan, dan memperluas fungsi edukatif daripada kitab suci Al-Quran, terkhusus bagi umat Islam. Oleh karena itu, tema yang diangkat dalam STQH ke-17 dan Festival Laski tahun 2023, yaitu dengan STQH kita tingkatkan kualitas SDM yang unggul dan Qurani,
untuk mewujudkan masyarakat yang religius dan moderat menuju desa maju Korsel hebat. Quran yang pertama turun yaitu Iqra, bacalah, yang memiliki makna agar setiap umat Islam menekankan kepada pemupukan ilmu pengetahuan secara terus-menerus yang bisa dipakai untuk mengoptimalkan peran sebagai khalifah di muka bumi ini. Iqra yang harus dibaca itu bukan hanya huruf-huruf Al-Quran, tapi juga huruf-huruf Tuhan, huruf-huruf Allah yang tertulis dalam kehidupan. Iqra juga tidak hanya berarti melapaskan apa yang tertulis, tetapi juga mempunyai arti merenungkan, melakukan riset, mendalami, dan melakukan upaya-upaya penelitian yang lebih lanjut. Setiap muslim harus menjadi pribadi yang unggul, yang menguasai ilmu pengetahuan dan keterampilan, sehingga dapat memberikan kemaslahatan bagi masyarakat. Ilmu pengetahuan merupakan identitas generasi Qurani. Saya berharap generasi muda muslim mempunyai identitas tersebut. Proses peningkatan pengetahuan ini tidak boleh berhenti, tapi terus berkelanjutan agar selalu relevan dengan perkembangan zaman. Generasi Qurani juga tidak hanya sekedar sanggup membaca Al-Quran, tapi juga memahami kandungan agar bisa mengimplementasikan dalam kehidupan keseharian. Inilah salah satu ciri dari SDM unggul sesuai dengan nafas Al-Quran. Selanjutnya, Al-Quran juga harus mampu menjadi inspirasi dalam membangun nilai-nilai kerukunan, toleransi, dan keharmonisan, sekaligus solusi dari berbagai persoalan aktual umat dan bangsa. Saya berharap STQH ini tidak hanya semata-mata wahana untuk berlomba membaca Al-Quran, tetapi jalan mengedukasi umat untuk mencintai dan membumikan Al-Quran. STQH juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran beragama yang lebih humanis dan terbuka, selain juga sebagai bentuk dakwah untuk menyempurnakan akhlak kaum muslimin dan muslimah. Mari kita jadikan musabaqah ini sebagai wahana untuk menumbuhkan akhlak Islamiyah, ukhuwah wataniyah, dan ukhuwah insaniyah. Pada kesempatan yang baik ini saya mengucapkan banyak terima kasih serta apresiasi baik dari Kecamatan Meramu Utara sebagai tuan rumah. Untuk itu saya ucapkan penghargaan setinggi-tingginya dalam pelaksanaan ini. Juga kepada panitia pelaksana dan seluruh pihak yang telah mempersiapkan kegiatan ini. Saya harap STQH dan LASKI dapat dilaksanakan dalam rangka mengukuhkan silaturahim bersama, bersatu, bersaudara, sehingga makin kuat sinergi membangun keberagaman, membangun perekonomian dan kesejahteraan masyarakat menuju desa maju Korsel hebat. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dari berbagai pihak yang turut memeriahkan acara ini, termasuk saudara kita dari PDHI. Terima kasih juga turut hadir dalam memeriahkan acara ini sebagai bentuk daripada kebersamaan kita semua masyarakat Konawe Selatan. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, seleksi tilawatil Quran dan hadis ke-17 dan LASKI tingkat Kabupaten Konawe Selatan tahun 2023 dibuka secara resmi di Kecamatan Meramu Utara. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan hidayahnya dan meridhoi semua kita yang kita lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, persiapan pelantikan Dewan Hakim, seleksi tilawatil Quran dan hadis diawali pembacaan keputusan Bupati Konawe Selatan. Bupati Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Keputusan Bupati Konawe Selatan nomor 451/14
tahun 2023 tentang pembentukan panitia, Dewan Hakim dan Panitra, Seleksi Tilawatil Quran dan Hadis Nabi STIH dan Lembaga Seni Qasidah Indonesia LASTI tingkat Kabupaten Bandung Selatan tahun 2023. Bupati Bandung Selatan menimbang A dan seterusnya, mengingat 1 dan seterusnya, memperhatikan hasil rapat LPTQ Kabupaten Bandung Selatan tanggal 3 Maret tahun 2023 di Kecamatan Morang Utara tentang pelaksanaan STIH dan LASTI tingkat Kabupaten Bandung Selatan tahun 2023. Memutuskan menetapkan ke-1, membentuk panitia Dewan Hakim dan Panitra STIH dan LASTI tingkat Kabupaten Bandung Selatan tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 dan lampiran 2 putusan ini. Kedua, panitia STIH dan LASTI tingkat Kabupaten Bandung Selatan tahun 2023 mempunyai tugas sebagai berikut. 1. Mengatur terlaksananya kegiatan STIH dan LASTI tingkat Kabupaten Bandung Selatan tahun 2023 sesuai bidang tugasnya masing-masing sehingga pelaksanaannya berjalan dengan baik dan sukses. Kedua, melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan STIH dan LASTI tingkat Kabupaten Bandung Selatan tahun 2023 kepada Bupati Konawe Selatan. Ketiga, Dewan Hakim, Dewan Juri STIH dan LASTI tingkat Kabupaten Bandung Selatan tahun 2023 mempunyai tugas sebagai berikut. 1. Melaksanakan penilaian secara jujur dan profesional sesuai cabang lomba masing-masing. Kedua, melaporkan hasil penilaian kegiatan STIH dan LASTI tingkat Kabupaten Bandung Selatan tahun 2023 kepada Bupati Bandung Selatan. Keempat, segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran dan pendapatan belanja daerah Kabupaten Bandung Selatan tahun anggaran 2023. Kelima, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Andolo pada tanggal 6 Maret 2023, Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga saat ditandatangan. Tembusan disampaikan kepada yang terhormat 1. Ketua DPRD Kabupaten Selatan di Andolo dan seterusnya 8 arsip. Lampiran keputusan Bupati Konawe Selatan nomor 451/14 dari 269 tahun 2023 tanggal 6 Maret 2023 tentang pembentukan panitia Dewan Hakim dan Panitra STIH dan LASTI tingkat Kabupaten Konawe Selatan tahun 2023. Susunan Dewan Hakim STIH dan LASTI tingkat Kabupaten Konawe Selatan tahun 2023 kepada nama-nama yang disebutkan untuk mengambil tempat yang disediakan. 1. Pengawas Dewan Hakim Kiai Haji Mursyidin MHI. Ketua Dr. Andus Haji Joko MPD. Wakil Ketua Hamdin S. Odemaka SSI SPD. Sekretaris Irwan SEI MM. Majelis Hakim A. Majelis Hakim Dewan Tilawat golongan anak-anak dan dewasa. Haji Zainuddin MZ SAG MPD Ketua Perangkat Anggota. Dr. Andus Abdul Habib Anggota. Dewi Sartika SPD Anggota. B. Majelis Hakim Cabang Hifzil Quran 1 juz dan 20 juz. Haji Arif Muhammad SPDI MPDI Ketua Perangkat Anggota. Jamhuri Karim IH SOI Anggota. Ismail Kadir SAG MPD Anggota. C. Majelis Hakim Cabang Hifzil Quran 5 juz dan 10 juz.
Dr. Angus Kiai Haji Muhammad Sabir MM, Ketua Merangkap Anggota. Muhammad Anwar SAG MSI, Anggota. Dardiri SOI, Anggota. D. Majelis Hakim dalam Hifzil Quran 30 dan Tafsir Bahasa Arab. Dr. Haji Hastin Has LC MTHI, Ketua Merangkap Anggota. Binaya Iza LC MTHI, Anggota. Abdul Khair LC, Anggota. E. Majelis Hakim Musabaqah Hafalan Hadis. Kiai Haji Hasanuri SH MHI, Ketua Merangkap Anggota. Dr. Abdul Ghaffar MTHI, Anggota. Dr. Haja Nikmatul Zuhra LC MTHI, Anggota. F. Dewan Juri Cabang Qasidah Rabana. Sahrudi SPDI, Ketua Merangkap Anggota. Mirwan, Anggota. Guntur, Anggota. Dewan G. Dewan Juri Pawai Ta'ruf. 1. Haja Nurin Sunuddin SH. 2. Haja Suryani Rashid SPI MSI. 3. Haja Siti Faridah SOS MSI. Bupati Konawe Selatan Sunuddin Bangga, cap ditandatangani. Saya ingin bertanya, apakah saudara-saudara bersedia dilantik sebagai Dewan Hakim? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memohon ridho Allah SWT, pada hari ini Selasa tanggal 14 Maret 2023 bertepatan dengan tanggal 21 Saban 1444 Hijriah, saya Haji Suruddin Naga, Bupati Konawe Selatan, melantik saudara-saudara sebagai Dewan Hakim pada STQH ke-17 dan Laski tingkat Kabupaten Konawe Selatan tahun 2023 di Kecamatan Moramesa. Saya percaya saudara-saudari dapat melaksanakan tugas dan amanah ini dengan sebaik-baiknya dan sejujur-jujurnya. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan taufiknya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawatu 14 Maret 2023, Bupati Konawe Selatan Haji Suruddin Naga. Dilanjutkan dengan penyematan baju toga oleh Bupati Konawe Selatan. Siap mengabdi kembali. Duta bisa, Pak. Duta bisa. Ini lagi Jelaskan semua nama bisa. IPKO Provinsi Sulawesi Tenggara nomor 041/SK/DPW IPKO /3/2023 tentang pengesahan komposisi dan personalia Dewan Pimpinan Cabang Ikatan Persaudaraan Qori Qoriah dan Hafiz Hafizah Kabupaten Konawe Selatan masa khidmat 2023-2028 Persaudaraan Qori Qoriah dengan mengharap Hafiz Hafizah Kabupaten Konawe Selatan periode 2023-2028. Saya percaya saudara-saudari dapat melaksanakan tugas dan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan taufiknya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alwaru 14 Maret 2023, Bupati Konawe Selatan Haji Suruddin Naga. Selanjutnya penyerahan pataka. Dan berkenan mendampingi Ketua IPKA Provinsi Sulawesi Tenggara.
Dilanjutkan dengan foto bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami bermohon kiranya Engkau mendengarkan dan mengabulkan doa kita dan hamba saat ini, menundukkan kepala, mengedahkan tangan, seraya memohon kehadapan-Mu. Taburkanlah Al-Quran dalam acara pelaksanaan pembukaan seleksi tilawatil Quran dan hadis yang ke-17 tahun 2023 tingkat Kabupaten Konawe Selatan, di Kecamatan Morangmuka, yang sinari kalbu kami dengan nur Al-Quran. Jadikan generasi kami generasi cinta Al-Quran. Masahkan bibir masyarakat kami dengan membaca Al-Quran. Hiasi wajah kami dengan sinar Al-Quran. Masukkan orang-orang yang melaksanakan Al-Quran ke dalam surga, ya Allah. Allahumma syaina bi zinatil Quran wa akrimna bi rahmatil Quran wa syahidna bi syarafatil Quran wa dakhilna jannata ma'al Quran. Ini lebih menumbuhkan syiar-syiar Islam serta meningkatkan kecintaan kita terhadap Al-Quran. Dan sebagai penutup, juri yang adil adalah dewan juri yang bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.